guys, ketemu lagi bersama Bara di sini. Dalam kesempatan kali ini, Bara masih menemani kalian ya, tentunya di konten yang luar biasa keren banget ini ya. Tentunya di HNB channel Zodiac. Wow, wow, wow. Ya, kali ini Bara akan readingkan tentang asmaranya kamu, wahai para Zodiac. Kira-kira zodiak apa yang akan Bara readingkan pada kesempatan kali ini? Oke, di sini Bara tadi udah saveling ya, saveling dadu. Ternyata yang keluar adalah Aquarius. Wow, wow, wow. Hayu, kadaria yang punya Aquarius ke sini merapat ya. Kita akan readingkan tentang mengupas mungkin ya, atau bisa jadi juga semua-muanya tentang asmaranya kamu dari kalangan bawah, atas, menengah, ke atas, pokoknya kayak gitu-gitu lagi guys ya. Tanpa berlama-lama lagi, Bara akan keluarkan kartu dari persembunyiannya dari sarangnya guys ya. Oke. Sekali lagi disclaimer dikit ya guys ya. Bara di sini atau HNB channel akan memberikan 90% readingan secara timeless atau tanpa berbatas waktu. Jadi berlaku video ini setelah kalian tonton gitu ya. Jadi mau kapan aja atau misalkan mau balik lagi. Oh iya ya, waktu itu gue kepikiran nih tentang si Bara ngomong ini itu tentang asmaranya gue yang terutama Aquarius nih. Mau balik lagi boleh silahkan. Karena di sini tidak berbatas waktu guys ya. Alias unlimited gitu ya. Unlimited edition. Kayak Bara ini ya, makhluk-makhluk yang unlimited. Seperti biasa ya, ingin lucu tapi tidak lucu. Ya bukan Bara namanya kalau kayak gitu. Oke, langsung tanpa berlama-lama lagi. Oh iya, jangan lupa buat kamu yang belum subscribe, boleh silahkan subscribe dulu. Kalau misalkan kalian tidak mau ketinggalan video-video terbaru dari kami, boleh kalian silahkan tekan loncengnya supaya kalian tahu apa update terbaru dari HNB channel. Mungkin ada podcast, mungkin ada jalan-jalan, atau mungkin si Bara ngangkang-ngangkang, loncat-loncat mungkin ya. Oke, di sini Bara langsung ke kartunya aja. Shuffling kartu for you yang punya zodiak Aquarius. Oke. Kira-kira what happened about Aquarius ya. Bara butuh beberapa kartu di sini. Kalau misalkan memang kalian merasa ini relate banget sama aku, Bara, oke, kalian silahkan klik di kolom komentar. Kalau misalkan memang kalian ngerasa ini tidak terisonate, ya balik lagi, ini general reading, fun reading. Jadi kalau misalkan tidak terisonate sama kamu, atau mungkin ya cuma 50%-nya, atau mungkin tidak sama sekali, atau bisa jadi juga 70%-nya mungkin, ini baik lagi general reading guys ya. Tapi di sini Bara akan semaksimal mungkin ambil semua energi dari Aquarius supaya terisonate sama kamu. Oke. Next, balik lagi ke kartunya, jangan disclaimer mulu Bara. Siap. Di sini aku lihat ada Three of Wands untuk bottom decks-nya. Ini aku rasa di sini akan ada beberapa orang Aquarius yang sedang pendekatan dan mendapatkan hasil yang signifikan. Bisa jadi gini ya, aku deketin orang, terus udah gitu ada jawaban yang kayak macam, dia kayaknya memberikan lampu-lampu hijau gitu untuk perasaan gue, gitu kayak gitu. Tinggal lihat hasilnya aja, apakah benar dia itu memberikan lampu hijau buat kamu untuk jadi seorang pasangan, maybe something, mungkin apakah baik aja atau mungkin dia sayang sama kamu. Tapi di sini ada progres ya. Walaupun tidak yang kayak macam kamu kenal sama dia terus tiba-tiba langsung jadian, something like that gitu, nggak kayak gitu. Tapi di sini ada progres. Oke. Next, untuk selanjutnya Bara akan buka dulu semua kartunya. Wow, ada the devil, ada the star, ada oh my god. Oke. Langsung kenapa oh my god-nya langsung wow. Aduh, oke. Di sini aku akan mulai dengan orang-orang Aquarius yang sedang patah hati. Wow, karena dulu dia pernah dalam kondisi yang hati-hati banget tapi tetap masih patah hati aja. Dan di sini aku lihat hubungan kalian itu lebih serius banget. Cuman kamu udah di belakang-belakang hari gitu ya, tiba-tiba untuk menjalin satu hubungan yang lebih serius, maybe something. Ini kayak macam mengetahui bahwa dia itu ada hubungan sama orang lain atau cinta segitiga. Alah, gimana ya gitu ya. Aduh, ini hancur banget sih di sini. Aku rasa kayak ada sesuatu yang kayak macam disesali gitu sama kamu. Kenapa gue tuh harus ketemu sama nih orang? Nih orang tuh jahat banget sama gue gitu. Egois banget. Dia cemburuan sama gue tapi gue cemburu sama dia nggak boleh gitu, kayak gitu-gitu. Ya, aduh guys, ya oke.
Aku udah dapet clue-nya sekarang. Jadi di sini ada dua opsi. Yang pertama ada orang-orang Aquarius yang sedang pendekatan dalam masa di mana dia udah memberikan lampu hijau nih sama kamu. Tapi kamu lagi cari validasi apakah dia sayang sama kamu atau cuman kasihan. Itu. Yang kedua, ada orang-orang Aquarius yang sedang dalam di masa hancur karena memang dia udah pernah menjalin hubungan serius. Cuman di ujung-ujung acara, hajatan kali ah. Di ujung-ujung kisah ketahuan kalau dia itu selingkuh gitu. Dan akhirnya kayak ya udah deh gue hati-hati walaupun kamu udah hati-hati tapi ternyata memang di belakang-belakang kamu dia selingkuh. Wow. Kamu butuh keseimbangan diri dan kamu merasa kalau dia itu adalah orang yang sangat jahat sekali bagaikan Saitoni Rojim mungkin ya. Kita akan spill satu-satu guys. Di sini aku sih lebih dominan ke orang-orang Aquarius yang sedang pendekatan, PDKT, atau bisa jadi signal-signal itu apakah dia mencintai kamu atau mungkin dia sangat kasihan doang atau cuman baik doang. Memang orang dasarnya baik atau memang dia ada lampu hijau untuk kamu gitu ya. Aduh, udah ketahuan nih ada dua opsi guys. Seru sih. Terserah ya, boleh kalian klik di kolom komentar kalian. Apakah kamu yang di ranah sedang mendekati seseorang atau kamu di ranah orang yang tahu bahwa hubungan kamu itu toxic relationship, ada kebohongan-kebohongan. Kamu merasa dia egois banget atau bisa jadi juga kamu diduakan sama dia nih orang gitu, sama orang yang kamu tuju. Oke? Kita akan spill satu dulu tentang kamu yang lagi pendekatan sama orang. What happened about him, about he, maybe, about she mungkin ya. Kalau misalkan di sini yang cewek, aku rasa sih kamu lagi GR-GR-nya nih. Tapi kamu gak tahu dia itu memberikan lampu hijau buat kamu itu something love atau mungkin dia memang baik orangnya gitu ya. Pada dasarnya seperti itu atau bagaimana? Oke. Kita lihat apa kartunya. Ini menarik banget sih bahasan kali ini. Karena Bara akan kupas gitu semua tentang Aquarius di asmaranya. Nanti di sesi selanjutnya apalagi gitu ya guys ya. Tunggu aja. Oke. Back tarot. Di sini aku lihat ada you have balancing four pentacle, two of pentacle ya. Atau bisa jadi juga kamu harus menyeimbangkan diri kamu. Bisa jadi di sini sorry to say ada beberapa orang yang lihat kamu mungkin kasihan. Bisa. Kenapa? Karena kamu dalam kondisi galau terus kamu curhat tiba-tiba orang yang curhat sama orang yang dicurhatin sama kamu itu baik gitu. Terus kamu ngerasa kayak, ih, kok dia kayaknya cinta deh, suka deh sama gue. Jangan care dulu ya guys ya. Di sini masih butuh yin atau yang putih atau hitam dalam diri kalian secara emosional balancing. Atau bisa jadi juga jangan terlalu GR banget gitu. Bahasa singkatnya gitu ya. Jangan terlalu yang kayak berpikir kalau dia itu punya perasaan sama kamu. Bisa jadi juga dia memang basic yang tadi ku bilang, orangnya baik, atau bisa jadi juga memang hanya kasihan sama kamu. Baru kok ngomongnya gitu kan gue jadi patah hati. Tapi tenang dulu guys, ini baru bottom deck-nya. Kita cek di kartu-kartu yang tadi udah di-shuffling. Ada Two of Wands, ada Stranger, ada Three of Cups, ada Love. Wow, oke. Di sini aku lihat ada Five of Swords. Di sini kamu sama dia tuh kayak macam gini, temenan, ngomongnya belepotan guys, sorry. Temenan, tapi kayak ngerasa ada something komunikasi yang kurang baik. Kamu memberikan sinyal-sinyal cinta kepada dia, tapi kayaknya dia nggak peka gitu sama kamu. Cobalah untuk memberikan cara atau seni komunikasi kamu lebih konkret lagi, lebih detail lagi sama dia. Karena aku rasa orangnya butuh banget kayak kepastian, bukan yang kayak macam sinyal-sinyal gitu doang gitu guys. Di sini aku lihat juga ada Three of Cups. Dia orangnya yang kamu tuju, mungkin beberapa Aquarius di sini humble. Dan orang yang kamu tuju adalah orang yang humble juga. Dia seneng banget kumpul sama teman-temannya, dia baik sama kanan kiri mereka gitu. Dan dia itu adalah orang yang misterius. Cuman di sini ciri-ciri orangnya aku lihat dia dalam kondisi yang sulit. Makanya di sini aku rasa dia bisa jadi curhat tentang finansial sama kamu. Wow. Ngeri juga ya. Artinya gini loh, takutnya kamu dimanfaatin gitu dalam arti tentang finansial kamu, dalam arti tentang keuangan kamu, karena kamu kayaknya kelihatan suka sama dia, gue manfaatin aja. Tapi balik lagi, jangan buruk sangka dulu. Bisa jadi begitu, bisa jadi memang the lover bener-bener, dia bener-bener suka sama kamu. Cuman ini banyak yang pasangan kamu atau orang yang lagi kamu sekarang fokuskan dalam kondisi yang seperti itu. Misalkan dia dalam kondisi yang sulit dan dia kayak macam kalau misalkan kamu baik sama gue ya udah deh,
gue juga baik sama lu, kali aja ada pertolongan dari dirimu. Tapi kalau misalkan memang kalian ngerasa orang itu baik, why not? Kenapa kalian jauhin dia gitu? Oke? Dan next untuk selanjutnya di sini domination atau apa sih namanya ya? Priority atau sesuatu yang kamu fokuskan mana yang paling prioritas. Misalkan pertemanankah atau bisa jadi pacar. Dan bisa jadi juga di sini dominan kemana sih perasaannya dia. Kamu juga mungkin, kita udah pada gede lah ya, umur 18 tahun tuh udah tahu gitu. Ini perasaan cinta, ini itu gitu. Kayak feel-nya itu apa gitu, kayak gitu. Dan di sini lebih ke kayak macam, coba deh kamu telaah lagi apakah dia memang benar-benar sayang sama kamu, cinta sama kamu, atau dia benar-benar memang orangnya ya penyayang gitu, baik sama siapapun. Di sini lebih ke kayak intuisi kamu yang dipakai. Di sini lebih ke kayak macam hal-hal yang lebih realistis mungkin yang kamu pakai. Karena bisa jadi juga kamu orang yang apa namanya ya, pedulian banget gitu. Gampang ngeblend gitu sama kondisi, dan bisa jadi juga dia orangnya kayak gitu juga. Kamu misterius, dia juga misterius, something like that gitu, kayak gitu guys ya. Oke, untuk selanjutnya, aku rasa di sini kalau misalkan memang kamu ingin mendekati dia, sekali lagi miscommunication atau komunikasinya jangan miss gitu. Jangan yang kamu udah memberikan satu perhatian sama dia, tapi kamu ngerasa kayak macam kayaknya gue mundur deh, kayak gitu. Jadi justru malah itu yang bikin dia bimbang juga. So kalau menurut aku sih, ya udah tunjukin aja kalau kamu suka sama dia. Even dia mau memanfaatin kamu atau enggak, ya kita kan nggak tahu ya. Cuman hati-hati aja. Kayaknya dia dalam kondisi yang sulit. Orang dalam kondisi sulit biasanya akan melakukan beberapa hal untuk kepentingannya. So kalau menurut aku sih hati-hati aja. Next untuk selanjutnya, masih di pendekatan PDKT, iya nggak sih? Oke. Di sini kelihatan banget sih dalam kondisi yang kayak kamu itu mungkin udah lama nggak pacaran gitu kan, atau bisa jadi juga di sini ada orang yang udah, kamu tuh udah punya pacar gitu ya, tapi kamu selingkuh, atau bisa jadi, maaf ya, bukan aku ngejudge orang-orang selingkuh, nggak, lebih ke kayak macam kok ada perasaan sama orang lain gitu. Karena di sini aku lihat juga ada Three of Cups gitu. Misalkan kamu suka sama si A, udah pacaran sama si A ini, tapi tidak dalam hati kamu kayak macam, kok kayaknya gue naruh hati sama si B gitu, kayak gitu. Ada sih kayak gitu. Dan si B juga ngerasa kalau kamu tuh suka sama dia gitu. Wow. Luar biasa banget guys. Keren sih ini readingannya. Kalau menurut aku sih banyak Aquarius yang terresonate sih. Boleh kalian klik di kolom komentar, oke? Oke. Jadi ambil afirmasi yang baik ya. Kalau misalkan memang, ya aku jujur aja ya, setelah aku cek lagi cara komunikasi aku, ternyata itu bikin orang kayak terbuai mungkin kayak gitu. Jadi mungkin itu konsentrasi kalian bisa dinaikin lagi, afirmasi lagi yang baik, supaya pesan yang baiknya nyampe ke kalian gitu ya guys ya. Oke, kita cek lagi. Wow, Two of Cups. Ada beberapa orang Aquarius yang memang bener-bener ini suka, ini cinta. Two of Cups-nya keluar 2 kali, guys. Di sini ada Two of Cups tentang the lovers juga, dan di sini juga ada Two of Cups tentang cinta. Oh my god. Sebenarnya kamu sama dia itu punya perasaan yang sama. Cuman gengsi kalian, cuma kayak macam, bener gak sih gitu ya. Tapi ingat, kalau kamu udah punya pasangan yang tadi ku bilang, ini Three of Cups, kamu jangan mengkhianati pacar yang udah ada, ya. Bisa jadi juga ini kesepil juga nih di sini yang di atas tadi, tapi aku belum spill satu-satu. Makanya di sini aku tentang bottom deck-nya dulu yang Three of Wands ini ya. Wow. Oke. Bisa gini ya kartunya ya guys ya. Bisa gini gimana, Bara? Oke, contoh misalkan gini. Kamu sama dia saling mencintai. Mungkin bisa jadi juga kamu mendekati dia karena kamu sedang dalam kondisi yang berantem sama pacar kamu. Yes, kamu ngerasa kalau pacar kamu ini, yang sekarang misalkan yang lagi pacaran nih, pacar kamu ini dalam kondisi yang kayak dia selingkuh dan kamu tahu gitu. Makanya kamu cari pelarian, maybe something. Dan kalau misalkan memang orang yang lagi patah hati, yang lagi pendekatan, bisa jadi di masa lalu dia diduakan. Dan orang-orang Aquarius di sini dalam kondisi yang korban gitu. Dalam satu perselingkuhan bisa jadi. Kamu lagi mencari cinta. Supaya kamu ngerasa kayak, I'm happy, pengen lagi kayak punya pacar gitu, kayak gitu-gitu. Cuman ini kalau misalkan orang-orang Aquarius yang sedang dalam kondisi pacaran, itu dia lagi kayak nyari pelampiasan mungkin. Bisa jadi juga kayak gitu. Tentang cinta kamu yang ditigakan, diempatkan, maybe something.
Aduh, kok Bara ngenyek banget sih senyumnya? Enggak, bukan ngenyek, ya lucu aja gitu. Kenapa aku senyum kayak gitu? Karena ini ceritanya tuh kayak kayak ngalir gitu, guys. Terus di sini ada Queen of Cups. Queen of Cups ini tentang seseorang yang sedang sabar gitu menunggu kesempatan dengan kebijaksanaannya dia memilih orang yang sesuai dengan intuisinya dia, memilih tentang seseorang yang kayak ini ekspektasi gua, ganteng banget, cakep banget, cantik sekali gitu, terus udah gitu finansialnya juga bagus, ini seolah-olah seperti itu. Tapi gitu ya kan, kamu harus action dalam arti gini, ekspektasi berarti kalau misalkan gue berlebihan sama nih orang, takutnya gue kecewa di kemudian hari, makanya gue ngerasa kayak gue harus biasa aja sama orang itu, memberi satu effort yang kayak ke gue nya gitu, ke kitanya. Misalkan, oh gue jangan terlalu cinta nih sama nih orang, soper kalau misalkan gue terlalu berharap, bisa jadi juga gue kecewa di akhir-akhir cerita gitu, kayak gitu. Karena di sini aku juga ada lihat Ten of Swords. Apa ini? Tentang pengkhianatan, tentang sesuatu yang tadinya menurut kamu yang tadi aku bilang, ekspektasi kamu cantik banget, ganteng banget, something like that gitu. Dan kamu harus berubah sikap karena kamu tahu dia itu bisa jadi bajingan mungkin, maaf nih kalau ngomongnya kurang bagus, player maybe gitu. Kamu udah tahu backgroundnya dia karena mungkin yang tidak dibilang kalau dia cakep, kaya, segala macem, itu bisa jadi juga peluang untuk dia jadi anak nakal gitu kali ya, bisa gede gitu. Makanya kamu hati-hati banget dan mengaca ke masa lalu. Change you have a thing. Kamu berpikir yang lebih baik lagi. So far sih kalau menurut aku ini keren banget. Nah, jadi guys, jadi ada beberapa Aquarius yang tadi aku bilang ya, tentang pelampiasan. Bisa jadi juga kamu dalam kondisi yang kayak macam cari pelampiasan gitu. Oke? So far sih kalau menurut aku, untuk Three of Wands ini, mungkin ada pendekatan-pendekatan yang harus lebih intens lagi tentang communication tadi. Jadi jangan merasa kalau misalkan dia itu adalah orang yang cuek sama kamu. Tapi coba deh kamu tegasin lagi perasaan kamu sama dia supaya dia juga kayak macam, oh iya, berarti dia memang suka sama gue. Ngerti gak sih maksudnya ya? Jadi dalam arti, jangan yang kayak tuh mundur, maju, mundur gitu. Jangan kayak gitu. On off. Karena dia juga butuh kepastian. So sih kalau menurut aku gitu ya. Oke, untuk selanjutnya kira-kira untuk di sini aku lihat ada The Tower ya. The Tower ini tentang kehancuran mungkin ya. Aku akan sampling untuk kamu yang dalam kondisi sekarang lagi hancur-hancurnya. Ya ampun, what happened about you? Aduh ya. Boleh kalian silahkan klik di kolom komentar mana yang relate sama kamu. Kamu dalam kondisi yang lagi mendekati seseorang, bisa jadi yang tadi aku ceritain, ada yang memang benar-benar dia suka sama kamu, tapi ada juga di sini yang pemanfaatan. Mungkin bisa jadi juga dalam kondisi dia itu lagi butuh temen, lagi butuh teman curhat. Bisa jadi juga kamu kayak kesemsem gara-gara dia cerita tentang hidupnya dia yang kamu kasihan gitu sama dia. Bisa. Atau bisa jadi sebaliknya, vice versa. Misalkan dia kayak macam, kamu kayaknya orangnya enak deh, asik untuk dibawa cerita-cerita kayak gitu-gitu, akhirnya kesemsem, bisa gitu ya. Sekarang tentang ini ya, tentang ada yang kehancuran tadi ku bilang dari awal, The Tower, tentang ini. Wow, what happened about you? Sabar ya. Untuk kamu yang Aquarius dalam kondisi yang patah hati, The Tower, terus udah gitu udah ada Three of Swords. Nanti aku akan cek kartunya satu-satu. Oke, tentang The Tower tadi. Oke, tentang The Tower. Sip. Tarik nafas lagi. Untuk sevelan kedua, ini Aquarius dan yang dalam kondisi tidak baik-baik aja atau dikecewakan. Oke. Satu. Bara masih butuh beberapa kartu lagi. Oke. 2, 3, 4. Satu lagi. Ini seturunnya aja ya, tapi kalau terlalu banyak nggak bakalan diambil. Oke guys, balik lagi. Ini timeless, terus fun reading juga, jangan terlalu dibaperin banget. Oke. Set. Apa nih kira-kira? Wah, oke. The Tower yang tadi ada kehancuran, ada satu hubungan yang udah kalian pupusti gitu kalau bahasa Sundanya, dalam arti gini, yang kalian bangun dengan begitu banyak rintangan, yang kalian bangun dengan begitu banyak air mata, ternyata putus juga, ternyata hancur juga. Karena apa? Di sini aku rasa kamu bisa jadi juga ada di luar kamu, atau bisa jadi juga ada kebosanan, kamu dalam kondisi yang bosan gitu sama dia. Dalam arti ya hubungannya tuh pret-pret aja gitu, nggak ada yang mungkin
biasanya hubungan tuh pacaran tuh biasanya di kafe mulu, kafe kali-kali kayak gitu naik panjat tebing gitu kayak gitu-gitu, jadi nggak ada yang perubahan, masih begitu-begitu aja gitu pacarannya. Sementara sih yang aku rasa orang-orang Aquarius di sini dalam kondisi yang pengen butuh banget sesuatu hal yang baru, something like that gitu. Dan makanya ada hancur. Dan ada beberapa juga tentang perenungan diri. Oh, mau dibawa kemana nih hubungannya? Pacar gue itu kayaknya nggak ada kepastian deh sama gue. Makanya udahlah daripada gue terdistract, umur gue, mungkin segala sesuatu yang ada di gue, segala macem. Banyak tuntutan gitu kan, dari keluarga mungkin. Makanya kalian daripada lu nggak jelas, mendingan gue udahan gitu. Bisa jadi kayak gitu. Tapi ini hubungannya udah lama, cuman ya udah putus juga. Oh my God, kasihan banget ya. Bukan aku ngenyek, bukan, lebih ke kayak macam sabar aja. Aku rasa memang kalau pilihan kamu yang terbaik kamu berpisah dengan dia is okay, nggak jadi masalah. Baik lagi mana yang menjadi prioritas kamu, masa depan kamu atau dia. Kalau misalkan memang kamu berpikir dia adalah twin flame kamu atau jodoh kamu, aku rasa akan balik lagi gitu ya. Di sini gerhana matahari sama bulan tuh kayak nyatu gitu, kayak ada kegelapan dalam diri gue, kekosongan, bete, bosen gitu, lama banget hubungan tapi nggak ada kepastian gitu. Iya, di sini kamu akan menjadi pemenang. Bisa jadi juga putusnya bukan karena salah di kamu. Bisa jadi salah di dia atau vice versa ya, bisa terbolak-balik. Cuman ini lebih dominan ke salahnya di dia gitu. Kamu dalam kondisi yang jadi korban lah mungkin ya. Atau bisa jadi kayak gini, enggak, gue yang mutusin kok, Bara. Iya, karena memang ada sesuatu yang kurang baik di dia menurut pandangan mata kamu. Dan di sini aku lihat juga tentang kejutan. Bisa jadi gini, datang tiba-tiba perasaan itu. Misalkan kayak gini, kok kayaknya gue putus aja dia sama lu gitu. Kayak gitu, datang tiba-tiba perasaan seperti itu, terus kamu mikir, oh iya ya, gue kalau putus sama dia, kamu kalkulasi ini, oh iya, kerugian-kerugian waktu, kamu sering banget jalan sama dia tapi nggak ada something yang didapat, gitu, kayak gitu-gitu. Mobilitas tentang perasaan yang tiba-tiba datang, aku kayaknya gue sekarang mikir, dia kok kayaknya nggak gini banget sama gue deh. Dia udah nggak care lagi sama gue deh. Gitu, terus udah gitu ketempuk, akhirnya the tower itu terjadi atau bisa jadi hancurlah itu hubungan kalian. Di sini aku lihat juga ada miscommunication. Ada beberapa orang Aquarius yang miskomunikasi. Kamu kan orangnya gigih banget, tapi dia nggak bisa gitu ditarik sama kamu. Terkonfirmasi juga sama kartu ini. Kamu ngajakin menang sama dia, ayo berjuang, ayo gitu. Tapi di sini kayaknya macam dia lagi masa pelin-pelan. Bener, yang tadi aku bilang the hermit. Mau dibawa kemana sih? Aku tarik-tarik kamu, tapi kok kayaknya kamu nggak mau gitu. Mundur, ya udahlah. Daripada nggak jelas kayak gini, hubungannya udahan aja gitu, kayak gitu. Tentang komunikasi, tentang sesuatu yang kamu mau tanyakan sama dia, tentang sesuatu yang kamu utarakan sama dia, tentang keseriusan. Tapi tidak ada kepastian dari orang itu. Makanya kamu ngerasa mundur aja udah. Oke. Nah, di sini kamu jangan memandang sebelah mata tentang hubungan kalian. Walaupun kalian udah putus, aku rasa di sini ada yang masih mencurigai, ada yang masih stalking. Hai, yang lagi stalking, apa kabar? Jangan pura-pura bahagia, capek tahu. ada pepatah yang bilang gini ya, selamat pagi dunia tipu-tipu. Nah, jangan kayak gitu. Jadi kalau misalkan memang kalian jujurly untuk membatasi hubungan kalian sama dia, ya udah gitu, lost aja udah. Ya, di sini masih ada yang stalking tentang dia yang menghancurkan kamu. Next, untuk selanjutnya ada apa lagi? Oke, pengen menjadi seseorang yang baru. Ya, di sini aku rasa ada beberapa orang Aquarius yang memang udah putus, terus ada gitu masih stalking juga, karena yang tadi ku bilang tentang perenungan, tentang mau dibawa kemana ini hubungannya. Padahal kamu ngajak picture atau ngajak kemenangan, atau ngajak hal yang lebih serius lagi. Cuman di sini pasangan kamu nggak bisa dibawa kompromi, gitu, nggak bisa diajak kayak ditarik-tarik. Mungkin aku rasa lebih ke kayak mungkin dia bisa ngambil sikap yang kayak, aduh gue belum siap karena memang nikah itu butuh ini, itu, dan segala macam, bisa jadi kayak gitu. Tapi yang jadi herannya adalah hubungan kalian udah lama ini kayaknya, lebih dari 6 bulan mungkin gitu ya. Next, ini sih masih bertanya-tanya, apa sih yang membuat hubungan kalian hancur selain ini, atau bisa jadi juga apa sih yang dipikirkan dia, apakah dia sedang memikirkan kamu, masih stalking kamu yang tadi ku bilang di sini ya, ada 9 of Wands gitu ya, atau bisa jadi juga sama-sama kayak kamu ada adjustment, pengen menjadi orang yang baru, lupain dia semuanya gitu, kayak gitu. Oke, tetap tarik napas lagi guys ya. Balik lagi di sini Bara reading tarot secara timeless. Jadi kalian bisa balik lagi ke sini kalau misalkan enggak relate sama aku. Oke, berarti ini bukan buat kamu tapi untuk Aquarius yang lainnya. Alright.
Next, untuk selanjutnya, apalagi kira-kira? Di sini sih, kalau menurut aku ya wajar aja sih hubungan kalian ada sesuatu yang kayak putus gitu, karena memang mau dibawa kemana gitu, hubungannya udah lama gitu loh. Tapi dia masih kayak kelihatan ragu sama kamu, atau bisa jadi memang benar-benar dia kayak ragu. Tapi sih nggak ada pihak ketiga kalau untuk yang di sepelan kedua ini ya. Oke, ada three of wands lagi. Tentang priority, tentang masa depan, tentang sesuatu yang kayak karir. Oh, jadi gini guys. Ada seseorang yang memang di sini yang merasa kalau misalkan gue tuh kayak udah dihancurin banget, atau udah hubungan yang tadi ku bilang udah ditinggiin tuh hubungannya, udah mencapai ibarat kata lama gitu dijalin tapi hancur juga. Karena ini tentang communication, aku rasa ada beberapa Aquarius yang memang lagi fokus sama kerjaannya, makanya monoton aja gitu ya, hubungannya tuh flat gitu, nggak ada yang kayak kepastian segala macem, seolah-olah kayak digantung aja gitu. Aku rasa kayak gitu. Communication, three of pentacle. Dan di sini aku lihat juga ada priority, apa yang udah dilihat, apa yang udah dilakukan gitu. Oh iya, berarti di sini bisa jadi juga di kamunya, kamu berhasil move on karena kamu berpikir kalau ya udah sih masa lalu gitu, nggak perlu lagi kayaknya harus gua dramatisir, nggak perlu lagi kayaknya dia harus gue pikirin gitu, kayak gitu. Next, untuk selanjutnya, yes, King of Swords. Ada apa lagi? Oh, rindu masa lalu. Oke, wow. Oke. Di sini tentang kamu. Aku lihat di sini apa? Ada yang dipikirin banget. Bisa jadi kamu, bisa jadi bisa jadi kamu, bisa jadi dia. Aduh, sorry itu saya guys ya kalau belibet. Kenapa? Karena di sini kangen masa lalu gitu ya, bisa jadi. Mungkin kalau yang lagi baru-baru putus, aku rasa masih stalking nih. Makanya tadi aku bilang, apakah dia masih stalking kamu? Masih. Ada yang masih stalking. Masih kamu itu dalam pikirannya dia. Bisa jadi juga kamu memikirkan dia. Masih rindu akan masa lalu yang saling berbagi, saling menyayangi, something like that gitu ya, saling-saling kayak perhatian. Karena memang hubungannya udah lumayan, makanya ada kenangan yang susah untuk dilupain. Tapi di sini ada juga dalam kondisi yang dimana dia harus benar-benar lupain. Kondisi loh, bukan tentang heart to heart atau hati kalian sendiri. Lebih ke kayak kepercayaan. Atau bisa jadi juga keluar dari circle kalian yang seperti biasanya. Misalkan, aku sama kamu itu pacaran, tapi dituntut untuk beda gitu, makanya tadi aku bilang ya, masih plet-plet aja, dituntut untuk improve dalam hubungan supaya lebih baik. Tapi di sini kayak ada yang terpaksa gitu, keluar dari circle. Ayo kita lakukan, kita pacaran di tebing gitu, kita pacaran di gurun Sahara yang biasanya cuman ya datang kemana gitu ya, yang biasa ke tempat biasa, tapi ngerasa kayak macam butuh sesuatu yang baru. Tapi di sini aku lihat kayak ada digeret, ayo dong, cuman satunya lagi nggak bisa. Gitu. Entah itu kamunya yang nggak mau pergi, atau bisa jadi nggak mau improve hubungan, atau bisa jadi juga dianya gitu. Dan di sini satu lagi ada The Emperor. Di antara kalian ada yang egonya lebih tinggi. Bisa jadi juga karena memang dia ngerasa lu gue udah perhatiin, tapi kenapa lu nggak merhatiin gue, nggak balikan lagi ke gue gitu, nggak kayak dulu lu yang ngejar-ngejar gue gitu ya. Hubungan yang lama ini kok kayaknya digantung banget sih gitu ya. Gue tuh suka sama lo, gue tuh sayang sama lo, tapi gue juga butuh perhatian, tapi masih ada kosong. Kenapa? What happened about me for you gitu. Jadi kayak ngerasa gue tuh butuh kepastian gitu ya. The Emperor di sini kayak macam kecepatan, ingin mendominasi, ingin kepastian, tapi di sini kayak ngerasa gue sayang sama lo, tapi halalin gue dong gitu, tapi belum ada kejelasan itu. Makanya kamu kayak udahlah mundur alon-alon aja, atau bisa jadi putus yang tadi ku bilang. Udah lama loh hubungannya gitu, tapi kenapa kamu nggak pernah membuat aku kayak pastiin gitu, takutnya terdistract tua nanti gitu ya, kalau umurnya segini gimana nih nikah gitu, kayak gitu-gitu. Ada hubungannya juga sama circle di lingkungan. Makanya dituntut gitu untuk kayak ayo kapan gitu. Dan di sini aku akan shuffling lagi kartunya tentang yang tadi aku bilang ya, tentang the tower yang tadi, tentang sesuatu yang kayak macam kehancuran tadi. Ada beberapa Aquarius yang sedang dalam putus, cuman di sini banyak yang kebanyakan nih yang udah hubungannya lama gitu, tanpa ada kepastian gitu. Yang satu memahami banget, yang satunya enggak.
Yang satunya kayak macam pengennya sesuatu yang baru, yang satunya susah untuk diajakin. Terus udah gitu hubungannya plet-plet aja. Oke. Atau ada tapi di sini nggak ada pihak ketiga atau nggak ada apa sih namanya, nggak ada cewek lain gitu, cowok lain nggak ada, lebih ke kayak macam kondisi sih. Gitu ya kalau menurut aku. Cuma di sini aku rasa sih memang orang-orang Aquarius itu adalah orang-orang yang mempesona ya. Makanya dia lebih kayak macam digoda mungkin sama kanan kiri depan belakangnya, something like that gitu, kayak gitu. Terus ada yang cemburu-cemburuan gitu. Makanya di sini ada stalking. Wow. Oke, kita cek lagi. What happened about you? Oke. Salah pilih. Six of Pentacles. Salah pilih guys. Artinya gini ya. Penyesalan bisa jadi. Aduh, kenapa sih gue tuh ketemu sama nih orang, udah lama banget gue sayang sama dia, tapi nggak ada sesuatu yang kayak kamu dapatkan dari dia gitu. Udah greget banget, tapi tetap aja gue bertahan dengan kondisi yang kayak macam gue tuh mau dicium sama dia gitu ya, mungkin. Ya, sorry to say, gue tuh kayak macam pengen lebih hubungan intens lagi sama dia, kepastian sama dia, tapi dia nggak pernah memberikan itu sama kamu. Kamu kayak nyesel banget gitu memberikan semua perhatian kamu sama dia, tapi nggak ada yang kamu dapati dari dia. Wow. Tapi kalian tuh kamu itu kayak macam mempertahankan dia banget. Ini sih dari beberapa kartu ada ya Aquarius yang masih begini gitu. Tuh kan, Queen of Cups. Kamu udah memberikan segalanya ke dia, kamu udah memberikan perhatian kamu, mungkin secara material juga, kamu memberikan kayak uang jajan mungkin, atau bisa jadi juga kamu kayak, ya kalau misalkan dia bantu, pasti ada aja yang kamu kasih sama dia gitu, kayak gitu. Tapi kok ternyata gue salah pilih, ada yang berat banget untuk meninggalkan ini. Lebih ke kayak macam pamrih, pernah ngasih sesuatu dan kayak macam, aduh gue nyesel banget ya dulu ngasih sesuatu sama dia, padahal ini orang sekarang kayaknya ngancurin gue banget gitu. Bukan berarti selingkuh, lebih kepada macam kondisi sih aku lihat. Pengen kepastian, tapi yang satu nggak bisa ngasih kepastian, kayak gitu. King of Swords juga tuh, mikirin banget gitu, aduh gitu ya. Oke. Lanjut, kita buka dulu aja semuanya. Wah, di sini sih ada curigaan juga. King of Swords tentang pemikiran. The Hierophant, iya bener, kamu pengen dipinang. Atau bisa jadi kamu kayak, misalkan kalau kamu cowok, yang ayo nikah sama gue. Terus kamu lihat orangnya, finansialnya cukup atau tidak. King of Pentacles. Kalau kamu kurang cukup finansial kamu, ngapain juga kita harus nikah? Kan gue juga makan bukan, ya itu dia ya. Makan itu juga bukan makan cinta doang, makan batu, makan pasir, masa iya sih kayak gitu, harus finansial juga cukup, mungkin kayak gitu. Dan di sini salah satunya adalah ini, overthinking banget, makanya kamu mikir, ya udah, kalau kamu kerjanya begitu ya berarti nanti ke depannya masa depan gue juga udah kelihatan gitu. Ini overthinking, ada yang kayak gitu guys, ya ini auranya feminitas sih, lebih kayak tuntutan cewek, untuk si cowoknya lebih naik lagi, bahagia nih, Nine of Cups. Seolah-olah gitu, dia pikir, daripada aku terdistract sama kamu, bener kan ketemu lagi tentang Three of Swords. Bisa jadi ini nyambung ke readingan yang tadi, yang babak pertama nih tentang pendekatan. Bisa jadi juga kamu akhirnya mendekati seseorang karena ngerasa hubungan gue sama dia tuh pret banget gitu, nggak ada kepastian, something yang wah gitu, nggak ada gregetnya lagi, nggak seperti dulu zaman pertama, tahun-tahun pertama mungkin kamu hubungan sama dia itu kayak macam kamu udah cebok belum gitu, udah apa, kayak nggak ada lagi gitu chemistry yang hal-hal seperti itu. Makanya ini ada pelarian juga, mencari kebahagiaan. Oke. Karena ini diabaikan, atau bisa jadi juga ada yang ingin kepastian, cuman kepastiannya nggak jelas gitu guys. Makanya di sini kayak pelampiasan. Hai, kamu ya, kalau menurut aku ketika kamu move dari seseorang, boleh sih kamu cari perhatian sama siapapun. Cuman ingat, karma berlaku guys. Jadi kalau misalkan memang kamu berpikir kalau untuk sembuh dari cowok, kembalinya ke cowok, atau cewek, obatnya cewek, itu sorry to say, kalau menurut aku nggak baik. Karena apa? Orang yang kamu selingkuhi, atau bisa jadi orang yang menjadi selingkuhan kamu, itu akan sakit gitu. Kamu akan menerima akibatnya nanti. So, kalau misalkan kamu sayang sama orang, ya udah, nothing tulus karena hati kamu, bukan karena kamu ingin dendam, atau bisa jadi juga pura-pura bahagia yang tadi ku bilang,
karena dia masih stalkingin kamu, jadi kamu, I'm okay kok, gue ada pacar baru gitu, kayak gitu, tentang pelampiasan, nggak usah kayak gitu guys. Ya, kalau misalkan memang kamu butuh kepastian sama dia, coba deh, komunikasi kamu baikin dulu. Yang kita putus aja, karena kamu masih belum settle, orang tua aku tuh pengennya begini, begitu, dan segala macam. Atau bisa jadi juga, yang, masa iya sih makannya pasir, batu gitu kan, kita tuh nggak boleh makan cinta doang. Gitu, kamu kasih kepastian seperti itu. Siapa tahu pacar kamu itu ya mengerti gitu. Oh ya, gue harus begini begitu. Yang diambang-ambang dalam kehancuran nih, ya bisa coba deh kalau misalkan memang masih bisa diperbaiki, perbaiki aja dulu gitu. Tapi kalau yang udah hancur, udah putus, balik lagi, jangan kamu menjadikan pelampiasan untuk ke orang lain. Karena aku rasa itu nggak adil banget buat orang yang kamu lagi deketin. Karena dia nggak tahu gitu, kamu itu cuma manfaatin dia supaya ngelupain orang lain, itu nggak adil banget buat orang itu. Oke? Oke. Nah, ini untuk readingan kedua tentang The Tower yang tadi aku lihat, tentang patah hati, tentang kehancuran. Ada yang putus juga nih orang Aquarius, ini mungkin salah satu alasan kalian. Bisa jadi juga ada pihak ketiga. Pihak ketiga ini setelah kalian putus, aku rasa kebanyakan begitu. Ya, atau bisa jadi juga ada orang ketiga yang kayak macam kamu iseng-iseng doang. Karena memang pacaran sama nih orang mah apa namanya ya, pret-pret aja gitu. Makanya gue cari sensasi baru, tantangan baru untuk pacaran sama orang yang baru gitu, kayak gitu. Tapi ini pelampiasan. No, jangan kayak gitu guys. Ya. Jadi intinya jangan sampai salah di kamu. Kalaupun memang kalian istilah kata mau berpisah, ya udah balik lagi ke self, diri sendiri. Jangan yang kayak karena orang lain, karena apa sih? Karena pokoknya karena sesuatu yang aneh gitu, misalkan kayak males banget deh hubungan sama kamu begini-begini aja. Kalau misalkan memang masih bisa dikomunikasiin, kenapa enggak? Gitu guys. Oke. Aku lagi dalam kondisi yang kayaknya seru banget nih untuk ngulik lagi tentang mengupas tentang Aquarius ya. Di sini tentang yang udah hancur. Di sini ada juga nih Aquarius yang tentang segitiga. Aku lihat tadi ada Three of Swords ya, atau tentang cinta segitiga. Apakah relate sama ini, masih nyambung juga, atau misalkan ada lagi cerita baru tentang Aquariusnya ya? Oke, kita akan rapikan dulu kartunya guys. Disclaimer lagi nih, balik lagi. Kalau memang bukan zodiaknya, bukan readingan untuk kamu, bisa jadi untuk Aquarius yang lain. Atau bisa jadi relate sama kamu cuma 20%, cuma 70%, atau relate semua, boleh kalian klik di kolom komentar ya. Dan di sini juga aku akan memberikan saran sama kamu tentang percintaannya kamu. Oke. Kok Bara di sini nggak ada baik-baiknya sih? Ada, yang tadi di awal kamu akan mendapatkan satu hal, misalkan kayak tadi aku bilang, gebetan, dia mungkin suka juga sama kamu, cuman kamu lebih ke meyakinkan diri kamu, meyakinkan diri dia supaya tahu gitu apa yang kamu rasain. Gitu ya. Next, untuk selanjutnya tentang Three of Swords yang tadi aku lihat di awal, tentang perselingkuhan. Aduh, bisa jadi juga ini ada beberapa Aquarius yang udah punya pacar, udah punya pasangan, tapi masih cheating kesana kemari. Aduh guys, what happened about you nih? Oke, kita akan cek kartunya kira-kira ya. Kenapa dia bisa selingkuh sama kamu? Oke, kalian ada di file mana? Ya, boleh silahkan kalian klik di kolom komentar aja. Ini tentang Three of Swords atau tentang patah hati ya, gelap, haru biru, kesedihan, tentang cinta segitiga. Aduh. Boleh kalian misalkan Bara, aku mau cerita sama kamu, boleh silahkan kalian lihat aja di description ya. Ada kontak person mungkin kalau mau cerita-cerita, boleh silahkan. Tapi ingat, berbayar ya guys ya. Promosi guys, sorry. Oke. Aku di bottom decknya ada apa? Oh, King of Wands. Knight of Wands. Ini lebih ke kayak semangat untuk bekerja, berkarir, dan segala macam. Aku rasa ini tidak ada dalam arti gini ya. Bisa jadi juga ini pacarnya itu ya. Ini tentang Three of Swords. Balik lagi. Ini tentang Three of Swords yang tadi aku cek di awal. Aku shuffle di awal. Aku shuffling kartunya di awal. Tentang pekerjaan. Bisa jadi juga dia itu sibuk sama pekerjaan dia sehingga tidak memperhatikan kamu, makanya ada orang yang memperhatikan dia di sekitar. Bisa jadi juga ini ada beberapa Aquarius yang dekat sama orang, sorry to say kalau misalkan aku ngomongin kurang enak ya. Bisa jadi Aquarius yang selingkuh, bisa jadi orang yang lagi kamu pikirkan, lagi kamu pusatkan. Bisa jadi juga dia yang sedang fokus sama pekerjaan dan dekat sama orang yang ada di pekerjaannya gitu. Gitu, bisa jadi partner kerja misalkan karena terlalu sering deket,
terus udah gitu juga tidak ada waktu sama kamu, akhirnya kayak macam dia kerja, something perasaan dia tuh kayak berbalik itu sama orang yang di dekat pekerjaannya. Aduh, nggak enak banget sih Bara ini, gimana ya? Oh ya udah ya, sabar dulu guys, tenang. Aku akan ngasih saran nanti. Oke, aku akan buka semuanya dulu seperti biasa supaya relate, supaya ceritanya itu bisa dimengerti. Oke, di sini aku lihat ada The Empress tentang ratu kesuburan atau tentang wanita. Bisa jadi juga di sini ada orang, ini kayaknya kamu yang cewek nih ya. Kamu yang cewek nih, Knight of Wands ini. Atau bisa jadi juga, ini kebanyakan sih 70-30% lah. Ini kebanyakan kamunya yang patah hati, ceweknya nih yang patah hati, kamunya nih yang Aquarius misalkan. Pacar kamu itu sedang mendekati seseorang yang menurut dia tuh bisa naikin gridnya dia. Bener, yang tadi aku bilang, di satu lingkungan pekerjaan bisa jadi juga. Tongkrongan bisa jadi juga. Karena apa di sini aku lihat tentang actionnya dia, tentang mobilitasnya dia, tentang pergaulan, tentang pekerjaan, tentang lingkungan, circle. Bisa juga ada kayak gitu. Dia nggak ada sibuk sama kamu, bukan berarti yang bagaimana mungkin kamu, istilah kata gini, biasanya chat kamu itu intent, tapi dia kayak macam ada yang memperhatikan gue, jadi lebih biasa aja lagi flat gitu. Ya aku lihat dari Five of Swords, Kenapa Bara kok ketawanya ngenyeh banget? Communication. Ya, miskomunikasi. Iya, di sini aku rasa ada beberapa orang yang udah tidak komunikasinya tidak lancar. Aduh, ini tentang perselingkuhan sih guys. Jadi kayak macam gini loh. Kamu itu dibanding-bandingkan sama tuh orang gitu ya. Supaya gimana ya? Kamu mah biasa aja gitu. Mungkin yang tadi balik lagi ke readingan yang kedua tadi aku bilang tentang hubungan yang flat-flat aja, makanya dia cari angin-angin segar mungkin ya, atau bisa juga pucuk-pucuk yang baru gitu kayak gitu ya, untuk memberikan something healing buat dia, lebih ke kayak macam nggak membosankan lagi gitu. Sarannya sih kalau menurut aku, coba deh untuk kalian memberikan sesuatu yang perhatian baru sama tuh orang, sama orang yang kalian tuju gitu ya, sama orang yang kalian fokuskan. Wahai Aquarius ya. Next untuk selanjutnya, Ace of Cups. Tentang apa ini? Chance you have a feel, atau bisa jadi juga new beginning tentang perasaan. Bisa jadi juga ini cinta baru. Cuman di sini kamunya yang lagi mikirin, bener gak ya dia dalam kondisi yang kayak gitu. Aku rasa intuisi kamu bener. Aduh Bara, kok kamu menggiring opini gue supaya gue putus sama pacar gue? Ya itu dia. Ini readingan tentang cinta segitiga aku bilang. Jadi ada beberapa orang Aquarius yang memang diselingkuhi atau lagi selingkuh. Bisa jadi kamu, bisa jadi dianya yang begini gitu. Ini ada yang dipikirkan. Bisa jadi juga misalkan kalau kamu yang selingkuh, dia pacar kamu lagi mikirin kamu dan intuisi dia tuh bener gitu. Jangan-jangan pacar gue selingkuh nih. Nah itu udah kayak kecium bau-baunya seperti itu gitu. Karena perhatian yang kalian berikan sama dia tuh, atau komunikasi kalian tuh nggak intens lagi seperti biasa. Kecurangan gitu. Manipulator. Ya beb, aku lagi di jalan padahal mama masih di rumah. Ya beb, aku lagi di kantor padahal kamu jalan sama orang. Nah kayak gitu-gitu. Ini ada kayak miscommunication gitu, ada kecurangan gitu. Bisa jadi kayak gitu. Udah coba untuk kayak gue udah punya pilihan yang lain. Nah di sini aja tuh open tackle. Balancing lagi, dalam arti gini ya, balancing di sini tentang apa sih Bara? Tentang pentacle. Aku rasa orang yang dia deketin atau kamu deketin ini vice versa atau terbulak-balik, bisa kamu bisa dia, itu memberikan value yang baik gitu buat dia. Jadi kayak macam, dia bikin gue nyaman kok, dia punya ini, punya itu, bisa jalan kemana, terus nggak kayak pacar gue gitu, nggak kayak dia ya. Begitu-begitu aja, diajakin ke sini nggak mau, diajak begini nggak mau gitu, kayak gitu-gitu. Padahal sih kalau menurut aku hanya komunikasi aja, dan di sini hati-hati karena memang di sini aku lihat orang yang sedang pacaran sama kamu ini atau pacar kamu ini yang udah lama nih curiga gitu kalau kamu tuh memang lagi punya selingkuhan. Wah. Aduh guys ya, jadi ini tentang cinta segitiganya nih. Aku mau cek lagi tentang kartunya. Bisa jadi saran, ini bisa jadi juga apakah di circle dia memang benar-benar di circle dia, atau memang orangnya ini bagaimana gitu ya. Oke, balik lagi guys ya, boleh kalian klik di kolom komentar kalian. Jangan sedih. Aku akan ngasih sesuatu tentang saran untuk tadi ketiganya. Ya, masih panjang ini durasinya, so far santai aja guys. Oke.
Kira-kira ya, ini tentang apa nih? Tentang sarankah atau memastikan lagi tentang hubungan segitiga ini? Apakah orang terdekatnya di mana gitu ya? Kayak tadi ku bilang, apakah di circle atau di tongkrongan atau memang teman kamu sendiri? I don't know. Wow, aku langsung kaget. Dia merasa hubungan sama kamu itu toxic relationship. Kamunya galak, bisa jadi dianya galak. Bisa jadi kamu, bisa jadi dia. Oh my God. Dalam arti dia menemukan orang baru ini seperti kayak, aduh ini wow gitu, gue dapat pencerahan baru nih, wow gue dapat orang baru nih gitu, new beginning tentang apa namanya kehidupan dia. Dia ngerasa kayak tertekan sama kamu, maybe something. Oh my God. Next, untuk selanjutnya apa lagi? Ada Six of Wands, pengen pergi, oke. Pengen mengakhiri, mau ada komunikasi sama kamu tentang hubungan mereka. Wow. Oh, Three of Wands lagi. Oke, aduh. Ntar dulu ya guys ya. Aku akan buka dulu semuanya buru-buru. Oke. Iya, maaf ya. Ini bisa jadi juga untuk kamu yang sedang dalam kondisi yang tadi aku bilang. Oke. Ini yang seperti yang tadi aku bilang tentang Three of Swords atau tentang cinta segitiga. Aku rasa dalam waktu dekat kamu akan berpisah sama dia, akan putus sama dia. Ada orang yang akan pergi, ada orang yang sedang sendiri. Tapi di sini happy karena ngerasa, oh bukan gue yang salah kok. Dan di sini aku lihat ada communication, nanti akan bilang, maaf ya kita udahan kayak gitu. Aduh sedih sih guys ya, bisa jadi udah gitu ya, udah terjadi, bisa jadi juga tentang ada seseorang yang kayak macam meyakinkan lagi, enggak kok, aku baik-baik aja padahal kamu tahu dia selingkuh gitu. Akhirnya kayak memutuskan, bisa jadi kamunya, bisa jadi dianya. Ini ditawar 2 kali loh tentang kehancuran, atau bisa jadi juga ini cinta segitiga yang akan berujung pada perpisahan. Oh my God, tentang hubungan yang udah dijalin lama. Ya, tentang peresmian, mungkin kalian udah berpikir tentang hubungan kalian yang nantinya pengen punya anak 2 lusin, mungkin kayak gitu-gitu. Rencana-rencana ke depan yang, aduh, udah deh ya. Tapi di sini berujung dengan kondisi yang seperti tadi. Terresonate sama yang di awal tadi berarti guys. Cuman di sini beda ceritanya tentang orang-orang Aquarius yang sedang dalam kondisi selingkuh atau bisa jadi diselingkuhi. Orangnya di mana sih Gebara? Ini aku lihat sih orangnya itu kayak macam bisa jadi dia cinta pada pandangan pertama, bisa jadi juga pelampiasan karena memang sering banget mungkin berantem sama kamu. Jadi kayak macam tiba-tiba orang itu jadi teman curhatnya dia dan kayaknya gue nyaman gitu. Lupain dia dan kamu mendekati orang yang baru ini. Dan kamu juga sepil-sepil sama tuh orang, enggak aku udah punya pacar padahal dia masih punya kamu atau sebaliknya. Oke, ini ada communication yang kayak lie, bohong gitu kayak gitu ya, kurang baik sih. Di sini aku lihat ada Five of Swords soalnya. Gitu, Five of Swords ini tentang communication yang kayak macam nggak didengerin atau bisa jadi juga cheating atau bisa jadi juga apa sih cheating itu Bara? Itu dia, aku nggak punya pacar, padahal mah kamu punya pacar. Kayak gitu. Jadi kayak macam meyakinkan orang lain supaya bisa deket sama kamu. Oke. Makanya di sini ngerasa kayak macam gue pergi aja deh. Gitu ya guys. Oke, sekarang di sini Bara akan readingkan lagi ya. Masih belum ketahuan sih ini orangnya tuh deket kamu atau bisa jadi juga siapa sih teman kamu something atau siapa gitu ya. Ada yang curiga nih tentang teman kerja nih aku lihat. Karena sih aku lihat juga memang teman kerja sih aku lihat tentang circle. Dia ngerasa kayak cinta pertama gitu ngeliat tuh orang kayaknya wah ini beda sama pacar gue yang dulu gitu, yang overthinking, yang bawel, yang marah-marah mulu kayak gitu-gitu ya. Enggak Bara, aku diam-diam aja, bisa jadi juga dianya sebaliknya ke kamu gitu. Dia marah-marah karena memang ada alasan untuk supaya dia deketin orang lain dan berpisah gitu kayak gitu. Oke, ini banyak banget kartu yang keluar guys. King of Swords. Wah, di sini ada Queen of Swords, di sini ada King of Swords. Tentang apa? Tentang negative thinking, overthinking. Aduh, ya guys. Jadi kayak macam kamu tuh berpikir kayak, aduh, gimana dong gitu ya. Gue kalau misalkan hidup tanpa dia bagaimana, tapi dia kok kayaknya sakitin gue harus bertahan atau gue harus pergi gitu. Oh my God. Balancing. Aduh, kamu kayak hilang keseimbangan karena kamu tahu kalau misalkan dia itu sedang pacaran sama orang atau bisa juga kamu diduakan. Sebaliknya pun bisa kamu misalkan berpihak di tempat yang salah, misalkan kamu yang selingkuh. Dia tuh lagi mikirin itu tahu, kayak berpikir, aduh kok lu ninggalin gue sih padahal kan gue udah percaya banget sama lu, kenapa lu tuh kayak selingkuh gitu kayak gitu.
Oke, aku langsung baca aja semuanya ya. Aku buka dulu semuanya guys, biar lebih enak dibacanya. Oke, ini dampak yang akan terjadi mungkin tentang perselingkuhan ini. Dia akan menutup diri ya di rumahnya, bisa jadi juga dia tidak akan percaya sama siapapun. Bercerita tentang kesedihan dia sendiri. Dia merasa kayak macam, aduh, udah tahu sama si mama itu dibilangin gak boleh pacaran sama si ini gitu, karena gak ada kejelasan something gitu. Ya udah, akhirnya kamu kayak telan sendiri. Ya udah, kamu mau curhat sama si mama juga malu gitu sama orang tua tuh. Aduh iya ya, gue dulu nggak ngedengerin mamaku ngomong gitu kayak gitu. Makanya sih kamu kayak mengambil sikap untuk sendiri aja deh. Kamu bercerita sendiri, berlatih keseimbangan, meditasi sendiri. Ya Tuhan gitu ya, kenapa hidup aku begini gitu kayak gitu-gitu. Memberikan semuanya kepada dia, tapi dia ternyata memandang aku sebelah mata sehingga aku dalam kondisi yang sulit sekarang. Oh my God. Nangis di pojokan, curhatan kalian tuh kayak gitu ya kurang lebih. Cuman kalau menurut aku di sini ada baiknya juga. Berarti kamu ditunjukkan sama Tuhan kalau dia itu bukan orang yang baik buat kamu. Ya, even orang yang suka selingkuh, kedepannya pasti akan selingkuh juga. Mau dia udah nikah, cuman status doang, tapi tetap selingkuh aja, gitu ya. Gila nih orang gini baru ketahuan nih, bisa jadi juga dia jujur sama kamu atau kamu jujur sama dia, vice versa balik lagi. Bisa jadi orang yang kamu tuju ke kamu, bisa jadi kamunya ke dia. Ya, di sini aku lihat akan ada communication yang buat kamu kayak harus pergi. Maaf ya guys, kalau ngomongnya kurang enak. Maaf guys, karena ini aku lihat tentang patah hatinya seorang Aquarius. Ada beberapa Aquarius yang seperti tadi. Tapi ini ada yang bagusnya tadi di awal itu ya, bagus tuh tentang apa namanya pendekatan. Kamu mendekati seseorang dan di situ kayak macam dapat sinyal-sinyal, cuman dia lagi kondisi yang memutuskan atau tidak gitu. Lihat kamunya pasti atau enggak sama aku gitu kayak gitu. Kita akan readingkan tentang 1, 2, 3 yang tadi ya, tentang kehancuran yang udah terjadi atau yang sedang ada dalam problem ya, patah hati ditigakan, ditujuhkan mungkin ya. Atau bisa jadi juga ini tentang yang tadi saran. Aku mau ngasih saran, aku mau minta saran ya. 3 deck tarot ini satu persatu aku akan minta untuk saran satu readingan per tadi yang tadi. Oke. Balik lagi guys, boleh silakan kalian share sebanyak-banyaknya. Oke. Yang ngantuk, boleh kalian cuci muka dulu, tidur dulu, mungkin nanti baru bangun lagi ya. Jangan sampai tidur selamanya. Aduh, amit-amit banget Bara, jangan sampai kayak begitu. Iya siap. Maaf banget ya kalau ngomongnya gak enak guys. Oke. Bara, ini tentang cinta-cintaan mulu. Aku suka banyak ya lihat di kolom komentar tentang cinta-cinta nggak penting. Kata siapa? Kalau kamu dalam kondisi galau, rezeki kamu juga datangnya pelan loh. Tapi kalau kamu ada something yang kayak eceng-eceng gondokan gitu dalam hati gitu kan, mencintai seseorang something like that, bisa bisa apa? Bisa karena bucin kamu bisa semangat kerja gitu. Oke, untuk selanjutnya di sini Bara akan cari saran untuk kamu yang tadi di awal tentang pendekatan apa yang harus kamu lakukan for him, for she, maybe something. Oke, boleh kalian silakan ke toilet dulu mungkin kalau yang mau ke toilet, cuci muka dulu mungkin kalau yang ngantuk, boleh silakan ya, asal jangan telan-telan biji karet karena takutnya kayak ayam keselak, repot ya guys. Oke, disclaimer lagi, balik lagi. Ini vice versa, readingannya bisa terbolak-balik, bisa juga buat kamu, bisa juga buat Aquarius yang lain. Tapi sih di sini aku rasa aku akan mencakup semuanya semaksimal mungkin, sebanyak mungkin energi Aquarius di sini dari mulai tanggalannya gitu. Siapa tahu pasti akan ada yang terrelate sama kamu. Bisa jadi satu readingan atau 2 readingan dan ini tentang apa nih Bara? Tentang sarannya yang tadi di awal, yang tentang kamu lagi pendekatan sama orang, tentang sinyal-sinyal dia ke kamu atau kamu sama dia gitu, menunjukkan sesuatu yang kayak lampu hijau atau apa lampu merah gitu ya. Oke, di sini aku udah punya 4 kartu dan aku yes. Sarannya adalah coba deh kamu menjadi teman yang baik seperti kamu memperlakukan keluarga kamu. Ya, kalau misalkan memang dia baik sama kamu, ya udah kamu harus lebih baik sama tuh orang. Dan di sini kamu jangan on off. Kalau misalkan memang kamu mau lanjutin. Balik lagi, kalau misalkan udah kelihatan nih lampu hijau, jalan. Jangan kamu diam karena di sini bisa ketabrak kamunya gitu ya, istilahnya begitu. Jadi kalau misalkan memang kamu mau peruntungan yang baik, ya udah kamu fokusin sama dia tuh, kejar tuh orang. Aku rasa gitu sih, karena sini dia membutuhkan teman, membutuhkan kayak family gitu, seolah-olah kayak
merangkul dia, memberikan dia wejangan, something like that, yang dia suka gitu, apa gitu. Wah, oke. Wah. Ini amin nih. Ini setengah miracle nih kayaknya. Kok bahagia banget ya. Selamat ya buat kamu yang sedang pendekatan dalam kondisi sekarang. Kamu tidak bisa lari dari dia, dia juga sama. Dia punya perasaan cinta yang sama-sama kayak kamu. Dia kalau dekat sama kamu merasakan bahagia. Wow. Artinya di sini sih kalau menurut aku sarannya adalah perlakukan dia dengan baik. Coba deh kamu fokuskan lagi sama dia. Buatlah dia tidak ragu dengan perasaan kamu. So, aku rasa sih dalam waktu dekat dia akan mungkin menyatakan perasaannya sama kamu, tapi di sini ada yang gengsi. Kalau menurut aku sih coba deh untuk kayak biasa aja. Dalam arti gini, jangan sampai kayak macam udah on off lagi, maju mundur yang tadi aku bilang. Maju aja, karena aku rasa orang yang sekarang kamu fokuskan dia sama punya perasaan seperti kamu. Wow, Aquarius, keren banget ini ya. Ini sarannya adalah kamu coba perlakukan dia dengan baik seperti dia berada dalam satu circle keluarga. Mungkin kamu membuat dia nyaman. Kalau misalkan dia butuh curhatan sama kamu, kamu jadi pendengar yang baik, something like that gitu. Dan dia tidak bisa lupain kamu. Aduh, so sweet nggak? So sweet gitu ya kan. Next untuk selanjutnya, untuk sevelan kedua tentang The Tower, tentang kehancuran yang udah putus. Aduh guys, maaf banget nih ya kalau misalkan ngomongnya nggak enak. Kenapa sih ini readingannya tentang yang putus sama tentang yang selingkuh? Aduh my god. Ya apa mau dikata ya, ini mungkin kebanyakan di antara kalian. Tapi sih kalau menurut aku, untuk orang-orang yang sedang dalam kondisi sekarang pacaran, ini lagi dalam miscommunication. Kenapa? Ada beberapa orang yang dia pacaran gak sih sama orang? Pacaran gak sih sama si ini, si itu? Ada yang curiga-curiga, tadi aku bilang di sini, di Three of Swords ya. Bisa jadi intuisi kamu benar. Aduh, bukan aku nakut-nakutin guys ya. Tapi bisa jadi juga nih readingan pertama itu tentang sama-sama mencintai. Bisa jadi juga kayak gitu ya. Bisa jadi kalian ada rencana untuk menjadikan sebuah keluarga. Bisa jadi kayak gitu karena kamu terikat sama dia. Dia pun sama-sama kayak kamu. Ini untuk readingan pertama. Karena jatuhnya tentang falling in love. Tentang seseorang yang sedang mendekati. Atau bisa jadi juga kamu udah pernah dalam kondisi yang mau berpisah sama dia, beranteman dan segala macam, dan itu mau balikan lagi gitu, kayak gitu. Dan kayak macam pendekatan lagi. Oh iya, lu begini, lu gue begitu, dan terus udah gitu memastikan lagi, ayo kita nikah, bisa jadi kayak gitu. Itu untuk readingan pertama. Wow, congratulations, keren sih. Sekaligus ada miracle-nya, sekaligus ada sarannya gitu. Perlakukanlah dia dengan baik. Bisa jadi juga yang dulu-dulu pernah kamu lakukan sama dia, itu mungkin sedikit kayak macam apa ya, kurang mungkin ya. Ditambahin lagi bumbunya gitu. Jangan on aja terus ser gitu guys ya. Jangan letoy berdiri, nggak masuk dong guys. Apa itu? Bola. Next untuk selanjutnya, what happened about you ya, tentang kehancuran tadi yang aku bilang, lihat di The Tower tadi. Saran untuk kamu itu apa? Oke guys, balik lagi yang lagi ngantuk heuai gitu, atau nggak heuai nguap-nguap ya, boleh sekalian silahkan ke kamar mandi dulu, boleh kalian skip dulu videonya, tapi ingat, selalu tonton video sampai habis, karena supaya tidak ada salah paham dan supaya kalian mengerti gitu maksud dari tujuan video ini, oke? Ya, apapun itu sih sebenarnya ya. Next, ini langsung ada bisik-bisik tetangga gitu di belakang, aduh ini ngeditnya gimana ya gitu kan, ngantuk gitu mungkin, tapi it's okay ya. Oke, next untuk selanjutnya di sini, makanya subscribe guys ya. Udah kayak perang badar ini guys ya, ngedit-ngeditnya gitu segala macam, mungkin ngantuk something like that ya. Next untuk selanjutnya di sini aku lihat tentang you are priority. Jadi mana sih yang harus kamu prioritaskan? You have karir atau tentang dia? Dalam arti gini, kalau misalkan memang kamu udah meninggalkan dia, yang The Tower tadi udah ada kehancuran, ya udah deh, lupain aja dia. Kamu fokus lagi sama track kamu, back to track, back to zero lagi, balik lagi ke nol lagi, lupakan dia. Kamu harus naikin value kamu, supaya tunjukin sama dia kalau gue itu yang terbaik buat lo gitu. Dan bisa jadi juga, oh iya, kamu dapat pasangan baru nih, yang lebih meyakinkan lagi, yang nggak lama banget, dilama-lamain gitu. Tiba-tiba dia datang ke kamu dan kamu langsung nikahnya buru-buru gitu, kayak gitu. Atau bisa jadi juga memberikan satu kepastian yang jelas gitu. Oke. New beginning action, berarti yang tadi ku bilang, kalau misalkan memang ada di kamu yang plan-plannya, sekarang kamu perbaharui lagi diri kamu. Jelaskan lagi tentang tujuan hubungan kamu. Jangan sampai hubungan kedua kamu, atau bisa jadi juga,
orang yang baru dalam hidup kamu nanti itu merasakan hal yang sama. Udah kamu pacaran lama tapi nggak ada keputusan yang jelas gitu untuk hubungan kalian. Dan di sini aku lihat ada Knight of Wands juga ya, tentang sesuatu yang rubahlah cara pandang kamu, rubahlah haluan kamu untuk menanggapi sesuatu dengan actionnya gitu. Jangan cuma merenungkan tentang masa lalu doang, jangan berpikir tentang Two of Cups, tentang cinta-cintaan tapi ngerasa bahagia cuman hanya cerita gitu. Dalam arti gini, jangan merenungi masa lalu, sudahlah gitu ya. Yang udah terjadi, udahlah. Aku rasa buka lagi lembaran baru buat kamu. You are priority lagi tentang kerjaan kamu aja deh dulu ya. Jangan lagi kalian berpikir tentang kalau misalkan gua udah putus, ya udah deh, gua pacaran lagi sama orang lain gitu supaya lupa. Itu nggak baik buat siapapun. Itu nggak baik buat kamu. Kamu memaksakan perasaan kamu sama orang yang baru. Dan dia juga tidak merasa kamu adili, kamu nggak adil karena dia hanya pelampiasan aja buat kamu doang. Artinya di sini ya udah back to track aja, balik lagi ke zero lagi, back to zero, back to your track ya, back to yourself, oke? Balik lagi ke diri kamu, balik lagi ke jalan kamu sendiri, balik lagi ke you are priority, balik lagi ke apa yang harus kamu sebenarnya dahulukan gitu ya. Kalau kamu belum siap untuk cinta-cintaan, udah santai aja dulu. Karena aku rasa pandangan kamu tentang cinta bisa jadi juga gini, udah pacaran lama-lama juga hancur-hancur juga, gitu kayak gitu. So, kalau menurut aku sih, udah balikin lagi ke diri kamu, mana yang kira-kira lebih, mana yang kira-kira menurut kamu lebih penting, gitu. Tentang karir kah, tentang apakah. Tapi kalau untuk cinta sih, yang udah patah hati, udah. Ya, kamu jalan aja dulu hidup kamu sendiri, nikmatin aja dulu, jangan sampai kamu merugikan orang lain. Oke. Next, untuk selanjutnya tentang Three of Swords atau tentang perselingkuhan. Aduh, guys, ini kenapa Bara kok banyak yang nggak sukanya sih? Aduh, maaf banget guys, ini aku nggak tahu kenapa ya. Ini mungkin karena memang orang-orang yang sedang lagi membutuhkan celotehan aku yang ya sedikit kurang berfaedah mungkin kali ya. Tapi balik lagi guys, kalau misalkan memang tidak berfaedah ya udahlah ya. Tapi di sini aku mencoba untuk memberikan saran sama kalian apa yang harus dilakukan yang terbaik dari diri kalian. Oke, next untuk selanjutnya tentang tentang orang-orang Aquarius yang sedang patah hati karena diselingkuhi atau tentang cinta segitiga yang tadi. Tarik nafas dulu guys. Oke. Di sini sih aku lihat memang kamu adalah orang yang kurang gampang percaya sama orang. Cuman sekalinya percaya sama orang, aduh, udah gitu. Cuman itu dia, sekalinya kecewakan, kamu akan ada sedikit, nggak akan pernah ngomongnya bilang aja dendaman gitu, bukan yang sedikit nggak akan pernah lupa. Ya, memorial lah kamu istilah kata orangnya. Kalau udah disakitin, ada sedikit traumatik sama kamu yang nggak terlalu percaya lagi sama orang. Oke, untuk selanjutnya tentang cinta segitiga atau Three of Swords yang tadi kulihat ya. Apa sih saran untuk kamu untuk menghadapi dia, bijak atau lanjutkan untuk melanjutkan hubungan atau kamu cut aja dengan cara seperti apa kalau lanjut, dengan cara seperti apa juga kalau kamu mau mengakhiri hubungan kalian. Ace of Swords, wow, tentang cara berpikir. Kamu berpikir gini, aduh gue kan masih sayang sama dia, walaupun dia bertiga, bertujuh, berdelapan gitu ya. Kayak kereta api, mungkinnya 12 gerbong gitu ya. Tapi kalau misalkan dia prioritas gue nggak apa-apa deh gitu kan, bertahan aja sama dia. Jangan kayak gitu guys, karena kamu tuh berharga, kamu layak untuk dicintai kok. Kamu baik, kamu cantik, kamu ganteng, kamu pintar, kamu layak untuk dicintai. Ya, jadi kalau menurut aku, kalau misalkan memang ada toxic relationship, kamu merasa dirugikan, udah change to your thing. Pindahin aja gitu, cara ganti cara pola pikir kamu yang seperti itu. Seolah-olah kayaknya nggak ada cowok lagi, nggak ada cewek lagi gitu di dunia ini. Nggak ada, banyak guys. Tuh, ya. Di sini tentang pekerjaan kamu. Oke. Wah, oke. Oke. Apa sih, Bara? Oke mulu, tapi nggak lihat kartunya. Oke. Oke lagi dong. 1, 2, 3. Aku bilang oke tadi berapa kali sih? Next, untuk selanjutnya di sini aku lihat ada Age of Pentacle. Pekerjaan. Bisa jadi juga kamu tuntaskan investigasi kamu tentang dia. Jangan sampai kamu mengira-ngira atau kamu berpikir kalau dia berselingkuh, yang tadi ku bilang, kalau validasinya belum tentu gitu. Kalau bisa kamu tangkap tangan gitu, dalam arti gini, tangkap basah dia lagi nonton misalkan sama cewek lain atau cowok lain di kafe mungkin, lagi nonton mungkin, kamu pergokin dia, nah terus udah gitu boleh silakan kamu ambil tindakan, mau putus atau terus gitu ya. Di sini tapi jangan merasa kalau kehilangan dia itu dunia hancur, nggak kayak gitu konsepnya guys.
Nah, di sini akan ada mediasi. Bisa jadi juga kamu sama dia kayak akan ngobrol panjang lebar tentang ada berikan aku kesempatan kedua. Itu suara kodok. Aku barusan nonton kodok. Maaf guys, ya aduh kenapa ini ada AE segala macam. Ya itu intinya mungkin suara-suara alam guys. Balik lagi ke tarotnya. Mencoba untuk lucu tapi tidak lucu. Oke. Next. Balik lagi ke tarotnya, di sini aku lihat ada The Hierophant sama ada King of Wands. Tentang apa? Action. Ada mediasi aku rasa. Ada pertimbangan. Bisa jadi gini. Kamu udah pacaran sama aku, tapi kamu pacaran sama dia gitu. Terus udah gitu orang ini bilang, enggak, kamu tahu dari mana aku pacaran? Nah, makanya untuk mengantisipasi masalah seperti itu, yang tadi pengelakan seperti itu, coba deh, kamu jangan dengerin orang, tapi kamu lihat sendiri apakah dia itu memang selingkuh atau enggak gitu, kayak gitu. Jangan yang kayak macam berburuk sangka, karena dia pasti akan berkelit gitu. Dan di sini aku rasa tentang mediasi kamu. Dan di sini aku cek lagi di sini tentang gimana caranya kamu ngebalancing diri kamu sendiri tentang harapan kamu. Berpikir aja tentang sesuatu yang baru deh. Andalkan pikiran kamu, andalkan sesuatu yang baru untuk hidup kamu. Aku rasa sih kalau menurut aku putusin aja. Kenapa? Karena di sini aku lihat ada ini juga, ada The Hierophant. Putusin aja kalau misalkan memang mengganggu tentang pekerjaan kamu, mengganggu tentang keseharian kamu, mengganggu your activity gitu ya. Kalau menurut aku sih ini nggak bagus. Kalau menurut aku sih putusin aja. Karena di sini juga dia bisa jadi juga memanfaatkan kamu tentang finansial kamu. Bisa jadi dia datang ke kamu cuman kayak sorry nih, aku bilangnya rada-rada sedikit kurang enak. Misalkan dia minta modal sama kamu buat pacaran sama orang. Ngeri kan? Serem kan? Nih, sedih. Jadi kalau menurut aku, saran dari yang tadi Three of Swords ini adalah coba deh kamu akhiri hubungan kalian dengan cara yang elegan. Atau bisa jadi juga kamu boleh pergokin dia kalau misalkan memang dia sedang selingkuh. Jangan karena kamu dengerin orang lain, tapi kamu lihat dengan mata kamu sendiri dan boleh di situ kamu mediasi atau putuskan apa yang kamu mau. Misalkan kamu mau putus atau lanjut. Cuman aku sih saran putus aja karena di sini aku rasa ada harapan-harapan untuk kamu ke depannya. Gitu. Kalau misalkan memang sekali oke, dimaafin, 2 kali dimaafin, lama-lama dia akan morotin kamu. Lama-lama dia bisa jadi morotin ini secara finansial atau bisa jadi juga ini morotin tentang oke, gitu. Kalau misalkan memang kamu mau berubah gitu. Tapi ini karena kamu, tenang aja. Misalkan dia berpikir, tenang aja, lu mah kan udah suka banget sama gue, jadi gue gak bakalan ini, gitu. Malahan minta duit sama kamu, dimanfaatin, kayak gitu-gitu. Makanya daripada itu, mendingan udahin dari sekarang. Tapi dengan cara elegan. You understand? Alright? Alright. Wow. Kira-kira untuk readingan tentang asmaranya kamu yang punya Aquarius mungkin sampai sini aja ya. Boleh silakan kalian klik di kolom komentar. Kalau misalkan memang relate sama kamu atau misalkan memang yang kamu alami sekarang seperti itu, boleh silakan kalian klik di kolom komentar kalian. Jangan lupa juga buat teman-teman yang belum subscribe, boleh kalian silakan subscribe supaya mendukung kami untuk memberikan konten-konten atau membuat konten-konten yang menarik tentunya, ya kan? Dan kalau misalkan memang kalian tidak mau ketinggalan tentang updatean video dari kami, boleh kalian silakan klik tombol lonceng untuk notifikasinya supaya tahu ya si Bara ini lagi ngapain sih gitu ya. Terus udah gitu juga kalau misalkan memang video ini bermanfaat buat kamu, buat siapapun itu, boleh kalian share sebanyak-banyaknya lewat media sosial yang kalian punya supaya mereka tahu apa yang kalian tahu. Mungkin itu aja dari Bara, sampai ketemu lagi di readingan berikutnya dan kira-kira Bara akan readingkan tentang asmara siapanya lagi nih, tentang zodiak apa lagi nih, tetap tunggu aja HMB Channel. Sampai sini dulu readingan kali ini. Sampai ketemu lagi di readingan berikutnya. Bara pamit, bye-bye.